Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aneta, senior editor dari Female Daily. Nah, kemarin-kemarin biasanya setiap abis video aku selalu nanya pada pengen dibikin video apa. Dan ternyata banyak banget teman-teman yang juga berhijab pengen dibikinin video rekomendasi makeup yang waterproof alias tahan air, terus pengennya nggak perlu touch up kalau abis wudhu. So, hari ini, di video kali ini aku mau kasih rekomendasi 3 maskara waterproof favorit aku yang sudah teruji setelah wudhu mereka nggak akan bleber-bleber. Mau tahu brandnya apa aja, harganya berapa, terus belinya di mana? Tonton terus videonya ya. Oke, kenapa aku milih memulai dengan rekomendasi maskara? Karena aku pribadi pakai maskara itu hampir setiap hari. Kenapa aku pakai maskara? Karena aku punya bulu mata yang panjang, tapi itu mereka super turun. Jadi butuh bantuan penjepit bulu mata dan juga maskara biar lebih cetar aja gitu kelihatannya. Nah, aku juga kadang aku suka pakai maskara non waterproof, tapi aku juga suka maskara waterproof karena sedikit info juga buat kalian, maskara yang waterproof itu di formulanya mengandung lebih banyak wax. Pokoknya dia waxier, dan banyak wax itu punya fungsi untuk menahan curl dengan lebih baik sebenarnya gitu. 3 maskara yang mau aku rekomendasikan ini sudah teruji. Udah aku pakai minimal sebulan, yang paling sebentar tuh sebulan, tapi yang 2 lainnya itu udah kayak setahun lebih ada sih gitu. Jadi you really can count on this sebagai maskara waterproof yang bagus. Kita mulai dari yang pertama ya. Maskara pertama yang jadi rekomendasi aku yaitu yang udah paling lama aku pakai, yaitu Max Factor False Lash Effect Waterproof Mascara. Ini adalah salah satu jenis dari line False Lash Effect dari Max Factor. Ini yang versi waterproof. Ini aku udah pakai berapa ya? I think 2 tahunan, yang jelas sudah di-purchase. Ini malah ini udah tampilan packaging yang terbarunya. Tadinya itu dia warnanya ada aksen-aksen birunya, tapi ini jadi hitam semua. Mari kita lihat bersama-sama bentuk brushnya. Ini adalah rubber brush, karena biasanya maskara wandnya itu kalau nggak rubber dia adalah plastik. Nah, ini adalah dia rubber, terus yang besar seperti ini. Jadi mesti hati-hati sih yang punya mata kecil kalau pakai bentuk brush yang kayak gini. Aku sendiri sebenarnya nggak terlalu suka, tapi balik lagi nih rekomendasi maskara waterproof. Ini bagus banget dan buktinya aku sampai di-purchase. Untuk hasil akhir dari maskara Max Factor False Lash Effect Waterproof ini sendiri, dia itu memang lebih ke volumizing. Apakah dia dramatic banget sesuai namanya False Lash Effect? Menurut aku sih enggak ya gitu. Dia tidak terlalu menahan curl, tapi untuk soal volumizing, terus juga lengthening, kamu bisa dapat dari maskara ini. Yang aku suka juga dari maskara ini adalah warna hitamnya. Warna hitamnya tuh pekat, jadi bener-bener hitam banget. Terus jadi dia kayak hitamnya tuh kayak ada sedikit kesan glossy, jadi itu dia sangat kasih tint warna hitam yang keluar banget, dan ini benar-benar waterproof, nggak bleber. Intinya kalau aku sampai repurchase suatu produk, aku suka banget, and ini true to its claim bahwa dia maskara waterproof. Maskara ini bisa kamu beli dengan harga Rp190.000 tentunya di counter-counter Max Factor. Oke, dari brand Amerika, sekarang kita ke brand dari Asia. Aku mau rekomendasikan maskara dari Kiss Me, yaitu Kiss Me Heroin Make Volume and Curl Mascara. Ini kalau kamu mau lihat di packagingnya tuh bahkan ada tulisan super waterproof, jadi ini klaimnya tinggi banget gitu. Tapi memang setelah aku udah buktikan, aku coba sendiri maskaranya, dia memang benar-benar waterproof. Dan aku sebelum beli maskara ini kan of course aku cari-cari reviewnya dulu, aku baca-baca review di blog segala macam. Itu semuanya pada bilang bahwa ini maskara ini susah banget dibersihinnya. Dan ya lumayan bener sih, ini agak PR untuk membersihkannya. Sebenarnya aku selalu pakai pembersih eye makeup yang sama sih gitu ya. Tapi untuk maskara ini biasanya setelah aku taruh di kapas itu aku tekan, aku diemin agak lama. Jadi kayak
remover itu bakal dissolve produknya dengan lebih baik, baru abis itu aku remove. Sebenarnya selain claim waterproof, alasan utama kenapa aku mau coba maskara ini awalnya itu karena aku emang suka maskara yang volumizing gitu ya. Bulu mata aku memang udah panjang, jadi aku butuh kayak more volume. Dan apakah ini seperti klaimnya memberikan volume and curl? I would say iya. Volumenya bagus, dia nggak clumpy yang jelek gitu, enggak. Dia bisa ngasih volume, as in bulu mata terlihat tampak lebih tebal, tapi nggak bisa dengan hanya satu layer aja. Jadi mesti at least 2 layer. Terus biasanya setelah 2 layer aku pakai, I will go back to di bagian tengah, terus kayak di ujung-ujung inner corner, outer corner, aku kasih lagi sedikit supaya volumenya lebih dapat sesuai yang aku mau. Tapi soal curling, ini juga sesuatu hal yang pengen aku bahas. Menurut aku mau sebuah maskara betapa dia menjanjikan bisa curling atau hold curl, bisa melentikkan tahan lama, menurut aku curling itu lebih ke tugasnya penjepit bulu mata sih gitu. And I can speak based on my own experience karena itu tadi aku punya bulu mata yang turun gitu. Dan aku udah membuktikan banyak banget maskara di luar dari yang aku rekomendasiin di sini, nggak ada maskara yang sekalian apapun kayak sampai nggak butuh penjepit bulu mata, enggak sih. Jadi tips nih tambahan buat kamu yang kayak aku punya bulu mata turun, kamu tetap butuh penjepit bulu mata. Tapi balik lagi ke maskara ini, super waterproof bahkan sampai sedikit susah dibersihin. Kiss Me Heroine Volume and Curl Mascara ini harganya 185.000 dan bisa kamu dapetin di drugstore. Aku biasanya sih belinya di Guardian, so kamu juga bisa dapetin maskara ini di drugstore terdekat. Maskara terakhir yang mau aku rekomendasiin kembali dari brand Asia, which is dari Laneige. Tapi sebelum mulai ke reviewnya, aku mau bilang dulu kalau sayangnya maskara yang satu ini belum masuk ke Indonesia. Ini dia di launch tahun lalu dan sampai sekarang sih belum masuk ke sini. Nggak tahu sih akan masuk atau enggak. Ini namanya Laneige Jet Curling Mascara. Kalau dirupiahkan atau sebenarnya aku udah cek-cek di sejumlah online shop, ada yang jual ini, harganya itu berkisar antara paling mahal nih 300.000 sampai 320.000. Aku paling suka sama bentuk wand atau juga brush dari maskara ini karena dia super skinny, slick, gak aneh-aneh gitu. Jadi ini bisa menjangkau bulu-bulu mata pendek yang biasanya ada di inner corner, sama biasanya di paling luar juga suka pendek kan bulu matanya. Ini enak banget. Formulanya kalau klaim dari produknya ini sendiri tuh dia punya kayak gel formula yang super thin, terus nggak clumpy, dan aku setuju banget. Tapi sebenarnya begitu dipakai dia tuh kayak smooth banget, jadi kayak air, bahkan kayak jelly watery gitu. Pokoknya ini enak banget. Bahkan kalau misalnya aku layer 2-3 kali, dia juga nggak clumpy. Berbeda dari 2 maskara sebelumnya yang aku rekomendasiin, yang 2 tadi tuh bisa memberi volume, tapi menurut aku maskara yang satu ini hasilnya paling natural. Tapi bukan berarti nggak ada hasilnya ya, dia nggak bikin bulu mata clumpy, jadi nggak terlalu volumizing. Hasil dari maskara Laneige ini tuh lebih separating gitu, jadi bulu mata kamu justru terlihat bagus menurut aku, natural tapi tuh kayak rapi gitu. Ini separating maskara yang bagus banget. Terus if anything dia juga add sedikit length gitu ya, jadi yang punya bulu matanya pendek aku rekomendasiin juga. So ini waterproof, aku pakai sambil wudhu, dia nggak luntur. Tapi dalam soal removal dia juga nggak sesusah Kiss Me Heroine sih. Jadi menurut aku dari semua ini yang paling nyaman saat proses removalnya itu dari Laneige ini. Nah, kalau kamu udah baca beberapa artikel aku yang menyangkut maskara favorit atau produk drugstore eye makeup favorit, sebenarnya aku udah berulang-ulang kali nyebut kalau maskara favorit aku itu adalah Hyper Volume dari Maybelline yang packagingnya itu warna hitam dan tutupnya silver. Aku agak lupa namanya, tapi nanti akan di list down di bawah. Itu maskara favorit aku banget karena itu bener-bener nggak butuh layer banyak-banyak, kayak di sapuan pertama itu udah kelihatan banget hasilnya volumizing. Terus dia juga menurut aku lengthening juga, dia juga hold curl dengan baik. It's my favorite. Mungkin kamu nih yang nonton sebelum pasti ada aja nih yang mau komen, kok nggak ada Maybelline di rekomendasinya?
Well, kalau ini videonya judulnya maskara favorit aku aja, terutama mungkin favorite volumizing mascara atau favorite all time mascara, aku akan rekomendasiin Maybelline itu tadi di nomor 1. Tapi sayangnya aku pribadi masih experience some smudging kalau aku pakai maskara itu gitu. Itu dia tadi 3 rekomendasi maskara waterproof dari aku. Aku tahu banget banyak banget jenis-jenis makeup lain yang teman-teman semua request pengen minta produk mana aja yang paling best dalam soal tahan air, waterproof. Bisa jadi karena nggak pengen touch up setelah wudhu atau simply karena teman-teman semuanya punya kulit berminyak. Jadi jangan lupa remind me, komen di bawah rekomendasi apa lagi yang pengen kalian lihat, dan of course jangan lupa untuk like dan juga subscribe kalau belum subscribe di YouTube channelnya Female Daily Network. Oke deh, I hope you guys find this video helpful. Sampai ketemu lagi di video Female Daily berikutnya sama aku Aneta. Bye bye, see you later.